Selamat pagi, namo Sang Budaya, namo budaya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Manjusri selaku penilai pada pagi hari ini, dan juga Teacher Esri yang juga sebagai penilai untuk kegiatan kita di hari ini. Kita akan melakukan asesmen non tertulis yang dilakukan oleh Ananda kita untuk siswa kelas 7 pada kurikulum Merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Jadi sebelumnya saya perkenalkan untuk Ananda kita yang hari ini akan melakukan penilaian. Yang pertama Yukio Adinata, dan ada yang kedua Glorisani, kemudian ada Darmananda dan William Oyong Saputra. Oke. Jadi nantinya Ananda kita ini memilih salah satu bentuk asesmen non-tes yang disediakan atau difasilitasi oleh guru, yaitu yang pertama adalah membuat poster, yang kedua adalah karya tulis, dan yang ketiga adalah drama atau film pendek. Dan Ananda kita memilih untuk melakukan asesmen non tertulis berupa film pendek. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan bersama-sama melihat film yang akan diputarkan oleh Ananda kita, dan kemudian kita akan mendengarkan presentasi dari Ananda kita tentang film yang telah mereka buat atau drama yang telah mereka buat dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha untuk keterkaitan antara kitab suci, moralitas, dan cinta kasih dalam menghargai keragaman dan sejarah agama Buddha. Oke, baik, kita akan mulai terlebih dahulu untuk menyaksikan filmnya. Selamat pagi, yang saya hormati Pak Saiful Nurhadi sebagai wakil kepala sekolah, dan saya menghormati Pak Jum sebagai wakil kepala sekolah. Yang saya hormati Jo Esli. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang video cinta kasih universal dan Pancasila Buddhis. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, yaitu Darmananda Asali, dan Yukio Adinata, dan Willy Saputra Oyong, Glorisani. Silakan kepada Yukio untuk menyampaikan beberapa informasi tentang presentasi. Apa itu cinta kasih universal? Kebutuhan dasar manusia dan bersifat universal. Dia tidak terbatas untuk orang-orang tertentu, tidak memandang latar belakang seseorang, dan tidak mengharapkan timbal balik. Manusia segenap alam semesta dan hal itu yang ada di dunia ini harus kita cintai. Cinta kasih universal apa saja yang ada di dalam video? Cinta kasih yang ada di video adalah memberikan makanan pada orang yang sedang lapar di dalam sekolah. Itu peraturan Apa itu Pancasila Buddhis? Pancasila Buddhis adalah ajaran moral dan etika dalam agama Buddha. Sila-sila yang terdapat dalam. Terima kasih kepada Pak Jumadi, Pak Saiful, dan Teacher Esri telah
Sekian presentasi dan pemutaran video sudah kita sama-sama dengarkan dan saksikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab berkenaan dengan pemahaman dan berkenaan dengan pembuatan film pendek ataupun cerita drama yang dibuat oleh para siswa. Baik, silakan untuk yang pertama mungkin dari Pak Saiful, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ataupun berkaitan dengan videonya. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak semua pribadi. Saya ada bertanya, cuma nanti mungkin beberapa hal yang perlu diberbagi. Yang pertama, Pancasila secara Buddhis, ya. Yang kedua, cinta kasih yang universal. Dalam video tadi memang Anda menggambarkan bagaimana cinta kasih yang universal itu cinta kasih yang umum seperti itu ya. Kalau bisa nantinya cinta kasih secara yang universal itu ditambahkan, jangan hanya ke hewan, kan dia universal. Bagaimana kepada hewan, karena Anda berempat ini kan nggak harus yang berempat itu saja sebagai aktornya, bisa tambah yang lain. Mungkin cinta kasih kepada sesama kawan. Ada tadi dalam video saya lihat di Amerika kan selamat ayun-ayun, walaupun dia kebetulan ngambil itu bisa juga ada dijadikan sebagai cinta kasih kepada anak kecil. Oke ya. Nah kemudian pertanyaannya, apa beda Pancasila Buddhis dengan Pancasila sebagai dasar negara kita? Nah, boleh siapa yang jawab? Pancasila Buddhis itu Pak, dia seperti larangan. Misalkan Pancasila dasar negara itu sebagai dasar dari negaranya. Oke, silakan berikut Yang lainnya, ya, si Lori ya. Ya, coba menurut pemahaman ya. Pancasila itu larangan dari Pancasila negara buat masyarakat Indonesia. Kalau tentang Pancasila Buddhis itu Pak menarik tentang larangan-larangan yang ada di Indonesia, sedangkan Pancasila dasar negara itu mengenai dasar negara yang disusun oleh beberapa tokoh yang ada di negara Indonesia. Kalau Pancasila Buddhis itu Pak, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat kerja atau ajaran etika dan moral. Kalau Pancasila dasar negara, dasar negara Indonesia. oke. Dari saya itu saja dulu ya, mungkin Bu Yusli. Terima kasih Pak. Dan kita akan bertanya di sini. Jika kita kembali kepada selanjutnya dan cinta kasih, ya, tahu ya kalau memang orang kita kan tahu. Nah selain tadi kan anak-anak kan hanya buat video itu hanya memberikan makan saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertanya. Selain itu apa sih yang anak-anak lakukan misalnya menerapkan cinta kasih itu pasti beda-beda. Bagaimana penerapan cinta kasih selain kepada binatang seperti yang di video? Kalau dalam hidup sehari-hari apa yang biasa dilakukan? Mungkin itu bisa dibuat video juga, tapi berdasarkan kisah nyata keseharian kalian. Coba. Seperti mengingatkan teman untuk membawa KR ke laut. Dan bisa juga dengan membantu orang tua keluarga dan rumah. Bisa juga dengan cara mengingatkan teman untuk tidak siram saat membawa ujian dengan air. Baik.
Oke, keluarin dulu atau siapa dulu? Nanda dulu boleh. Ya, Nanda. Nah, itu dalam terima kasih itu bisa saja kita meningkatkan jasa kepada seluruh makhluk yang sudah kita dan orang lain seperti kita mendoakan Silakan. Ini. Oh, Terima kasih juga bisa informasi saling berbagi dan nasihat teman kalau dia melakukan sesuatu yang salah. kemarin. Oh iya. Ya. Ya, tanya lagi ya. Ah. Pasti sudah. Ingatkan sebenarnya selanjutnya. Anda tadi menyebutnya cinta kasih itu universal. Ya, cinta kasih yang universal. Bisa diingatkan? Cinta kasih universal. Katanya itu apa yang maksud dengan universal? Kemudian setelah itu apa tujuan Anda itu mempelajari cinta kasih yang universal di dalam agama Buddhis? Dua, apa itu universal? Yang kedua, apa tujuan Anda mempelajari cinta kasih itu dalam agama Buddhis? Untuk apa? Boleh ikut semua jawab ya. Oke, boleh. Siapa yang mau jawab duluan? Apa itu cinta kasih yang universal dan kenapa kita harus mempelajari cinta kasih universal? Jadi dari si Yukio mereka nggak sih. Nah, coba. Pengertian cinta kasih universal. Menurut Anda, Menurut kamu? masing-masing. Menurut kamu cinta kasih universal itu apa? Menurut dalam bahasa kalian? Boleh. Nggak gini lah, siapa nih dulu. Boleh satu dapat satu jawabannya satu aja dulu, nanti nomor dua. Universal aja boleh juga. Universal itu apa? Ya, tahan Anda lagi. Ya. Cinta kasih universal itu seperti cinta kasih terhadap semua makhluk yang kita melakukan semua makhluk dan doakan. Tujuannya mempelajari, Tujuannya? Mempelajari yang berapa? ya. Tujuan yang mempelajari itu supaya kita dapat menolong makhluk-makhluk dan supaya kami itu diselamatkan. Oke, nah, lanjut. Boleh, Pak. Ini contoh dalam kehidupan di sekolah kita. Tadi saya begitu duduk, ada bangku yang rusak satu. Nah, ya kan longgar. Kemudian di meja ini juga saya temukan goresan-goresan atau apa namanya ini sayatan-sayatan. Nah itu menurut Anda apa yang dilanggar itu? Kan ada tadi Pancasila, Buddhis kan? Nah, apakah itu juga termasuk cinta kasih atau pelanggaran atau bagaimana? Oh, boleh Pak. Ya, masing-masing punya jawaban sendiri, Pak. Silakan jawab, Pak. Jadi silakan jawab kan tidak menentukan bukan dari kita dan juga itu sendiri tidak merusak barang bukan dari kita. Oke, tidak merusak. Barang bukan dari kita. Nah, aksi nyatanya untuk ini gimana? Aksi nyata itu umpamanya kan dia mengatakan itu termasuk pelanggaran. Aksi nyata dalam kehidupan seharinya hanya kita pelajari saja atau kita hentikan. Yang goresan-goresan, Goresan-goresan, coretan-coretan. coret-coretan, Ya. ya. Itu kan katanya pelanggaran sila kedua.
kalau kita sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, Ya. ya. Kita harusnya memberitahu dulu kalau kita nggak ada jumlah panitia yang bisa. Terus? Ya, terus? Ya. Ada lagi? Oke, Nanda mau nambahkan? Kalau Nanda pertanyaan lain. Kalau memang ini melanggar sila kedua, kalau ini apa tadi? Pilih tadi tidak melakukan. Ya. Nah, kalau untuk Nanda, kalau memang itu umpamanya melanggar sila kedua, Nanda, apa langkah-langkah yang Nanda lakukan, terutama untuk diri Nanda sendiri, agar menjaga lingkungan sekolah juga merupakan anjuran daripada sila kedua? Langkah-langkahnya seperti apa? Dua satu cukup lah, langkah-langkah itu lebih masih betul. Langkah-langkahnya Nah, apa? agar kita tidak melanggar sila kedua itu, menurut Anda? Dilaporkan kepada guru yang melakukan hilang. Bisa saja kita menegur teman, habis menegur teman itu kita kalau ada yang jika ada yang membuang sampah sembarangan, kita mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah dan mengasih tahu kepada teman apa yang dilakukan dan menegurnya kalau dia tidak memberitahu atau seperti beberapa macam sembarangan dia tidak memberitahu, kita disediakan melakukan kepada guru atau teacher yang ada di sekitar tersebut. Oke, ada 5 langkah yang dapat sebenarnya. Kalau untuk apa? Sorry ya. Kalau memang sudah terlanggar, nah, kan boleh tadi nih. Kalau memang sudah terlanggar, apa upaya yang akan dilakukan? Sila 5 itu namanya terlanggar. Kayaknya terlanggar. Sila kedua terlanggar. Misal kamu melanggar sila, apa yang kamu lakukan? Hah? Jujur. Ya, langkah-langkahnya seperti apa setelah jujur? Jujur kita mencoba membersihkan apa yang salah seperti saat ini misalnya saya tidak sengaja mencari ini, terus saya berusaha untuk membersihkannya lagi, terus setelah itu saya berusaha supaya untuk berusaha tidak. Berarti kesimpulannya kita harus menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Oke. Jadi Pancasila Buddhis itu kan tadi ada aku bertekad atau tidak. Menurut kalian Pancasila Buddhis itu sebuah belenggu atau sebuah benteng? Benteng. Kenapa? Karena dia melindungi kita dari melakukan perbuatan yang salah. Bukan belenggu, kan kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Saya tidak boleh membunuh, saya tidak boleh mengambil, saya tidak boleh makan yang memabukkan yang saya sukai. Bukan, karena dia lebih mengajak kita untuk membuat sesuatu hal yang lebih baik daripada hal yang buruk. Jadi tidak ada tekanan untuk melakukan Pancasila Buddhis. Kenapa kalian dari 3 tes yang teacher ajukan memilih drama? Kenapa bukan poster? Kenapa bukan karya tulis? Ya boleh. Mari silakan. Karena kami lebih tertarik kepada drama. Kalau poster atau yang kemudian jadi kami mau pilih drama. Oh, memilih drama. Bukan karena lebih mudah menyampaikan. Kalau menurut saya gitu Pak. Ada yang mau disampaikan? Gak ada? Ada tambahan? Jadi saya oke. Pertama saya bangga sekali ya.
bangga sekali melihat kreativitas kelas 7 tentunya. Yang mungkin menurut saya ini yang kelas-kelas lain sudah mulai juga beransur-ansur, tapi kelas 7 cukup banyak juga. Kemarin ada kelas sekolah kakak kemudian yang lagi storytelling ya, apa namanya tuh? Jenet. Jadi kalau bisa nantinya siswa kelas 7 harus membuat konten-konten. Ini kan udah bagus ini. Penghasilan Buddhis, implementasinya dan kehidupan sehari-hari, kita maunya seperti apa, kita tidak boleh seperti ini, sehingga nanti Anda itu secara tidak langsung sudah menyebarkan kebaikan di muka bumi. Itu juga salah satu termasuk pengamalan daripada sila-sila yang tadi itu. Jadi walaupun dari tugaskan oleh Pak Jum, jadi sambil duduk-duduk sambil diam-diam beberapa orang buat konten bisa. Sehingga nanti kalau semua siswa, kalau semua guru sudah menyebarkan kebaikan di muka bumi ini, terutama di Kota Padang ini, saya yakin dan percaya nantinya orang kita nggak akan terbendung nantinya menerima murid di SMP Manjusri ini. Sekarang sudah berjumlah ada di itu sudah 26 orang data terakhir 26 orang. Ya kemarin aja dari video yang di-share itu kemarin itu sudah banyak pula penonton, sudah banyak pula tanya-tanya sesuatu. Dia ada dengan dosen berkreativitas, itulah bedanya kurikulum yang sekarang ini dengan kurikulum yang sebelumnya, yang ditanya YouTube diwawancara dengan penceramahnya. Anda lihat TikToknya, saya masukkan rekaman Anda itu TikTok saya. Banyaklah penontonnya Pak Jum. Jadi seperti itu ya. Kemudian nantinya sekolah juga akan menyiapkan nanti. Sekolah juga akan memberikan apresiasi kepada siswa yang videonya terupload di mana di Manjusri. Ya. SNP-nya apa sih? SMP boleh. Ya, ada dua itu. Kalau ada video siswa yang terupload di sana nanti, itu sekolah akan memberikan reward. Ya, kemarin ini dengan Kahot, masing-masing guru juga memberikan. Ada yang belum dapat hadiah dari Kahot. Saya dapat hadiah banyak. Siapa yang dapat sedikit aja anak? Yang dapat? Aku cuma satu orang baru Pak Jum. Ada satu. Karena harus bersaing. Ya, jadi nanti sekolah juga akan menyiapkan siswa-siswa yang mengupload video-videonya di konten-kontennya di media sosial, tapi tentunya melalui seleksi daripada guru terupload video itu akan diberikan reward nantinya kepada siswa. Kita mulai di Januari nantinya. Kita mulai Januari, jadi kita seperti itu terus sampaikan kebaikan, tebarkan kebenaran sekarang ini. Siapa lagi kalau tidak kita mulai? Setuju ada itu? Setuju kan? Terima kasih. Kalian ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi setelah melihat video dan presentasi dari kelompok kalian, para siswa, kelompok 1 ya. Kelompok 1, teacher beberapa hal yang teacher nilai di sini. Satu, ya pemahaman kalian sudah cukup baik. Ya sudah baik ya, sangat baik karena kalian menjawab dengan secara spontan sesuai dengan pemahaman. Yang kedua, untuk kepercayaan diri, ya kepercayaan diri kalian sudah sangat baik, ya sudah sangat baik. Terima kasih Pak Teko, Kak Leslie. Nilainya bagus-bagus, menguasai semuanya.